Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari artikel yang telah saya buat. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Roda Zatul Kamila dengan NIM 25231030 dari Prodi Pendidikan IPA. Tugas ini merupakan tugas MKU Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Farel Olfazuf, SPD MPD. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan judul dari artikel saya yaitu Penanganan Perubahan Iklim. Latar belakang. Baik, yang pertama latar belakang. Perubahan iklim adalah fenomena peningkatan suhu bumi akibat akumulasi gas kaca seperti CO2, CH4, dan N2O. Akumulasi gas Laporan IPCC menyatakan bahwa suhu bumi telah meningkat 1,1 derajat Celcius sejak masa pro-industri. Cuaca ekstrim semakin sering terjadi seperti banjir besar, kekeringan panjang, badai tropis, dan gelombang panas yang berdampak pada manusia dan ekosistem. Negara berkembang seperti Indonesia ini memiliki risiko lebih besar karena keterbatasan infrastruktur, teknologi adaptasi, dan kapasitas ekonomi. Indonesia menghadapi ancaman serius karena kondisi geografis dan urbanisasi pesat dan juga kerusakan lingkungan yang masih tinggi. Nah, selanjutnya itu pertanyaan-pertanyaan mendasar. Yang pertama, apa saja faktor utama penyebab perubahan iklim saat ini? Yang kedua, bagaimana dampaknya terhadap berbagai sektor kehidupan? Yang ketiga, upaya mitigasi dan adaptasi apa yang paling relevan dilakukan di Indonesia? Yang keempat, mengapa tata kelola iklim dan pendidikan lingkungan menjadi sangat penting? Nah, tujuan penulisan artikel ini yaitu menyajikan analisis ilmiah mengenai isu perubahan iklim berdasarkan literatur terbaru. Yang kedua, mengidentifikasi dampak perubahan iklim pada aspek lingkungan sosial, ekonomi, kesehatan, dan geopolitik, mendeskripsikan strategi mitigasi dan adaptasi yang efektif dan aplikatif, menjelaskan peran pendidikan dan partisipasi masyarakat dalam penanganan perubahan iklim, dan yang terakhir memberikan pemahaman komprehensif untuk mendukung pencapaian tujuan SDG 13 atau Climate Action. Lanjut, selanjutnya itu ada pembahasan. Nah, pembahasan ini kita akan membahas yang pertama penyebab perubahan iklim. Penyebabnya itu yang pertama ada faktor antropogenik atau manusia. Ya, penyebabnya yang pertama emisi gas rumah kaca dari industri, transportasi, dan pembangkit listrik berbahan fosil. Yang kedua, deforestasi untuk perkebunan, pertanian, dan pembangunan infrastruktur. Yang ketiga, penggunaan energi fosil yang dominan dan konsumsi energi yang tidak efisien. Dan terakhir yaitu limbah dan emisi metana dari peternakan intensif. Yang kedua, ada faktor alami. Yang pertama, aktivitas vulkanik, pengaruhnya kecil dan tidak permanen. Yang kedua, variasi radiasi matahari. Pengaruhnya sangat kecil pada pemanasan global saat ini. Dan yang ketiga, perubahan siklus laut seperti El Nino dan La Nina. Nah, yang kedua, dampak perubahan iklim. Dampaknya yang pertama bagi lingkungan. Yang pertama, kenaikan permukaan laut sekitar 3-4 mm per tahun. Yang kedua, peningkatan kerusakan ekosistem pesisir dan terumbu karang. Yang kedua, dampak dari sosial dan ekonomi. Yang pertama yaitu hilangnya mata pencaharian petani, nelayan akibat dari iklim perubahan ini. Terus dari masyarakat pesisir juga, biaya kerusakan infrastruktur akibat bencana meningkat setiap tahun, ketimpangan sosial antara daerah kaya dan miskin semakin melebar. Yang ketiga di bidang kesehatan yaitu penyebaran penyakit tropis seperti DBD, malaria, dan chikungunya. Risiko heat stroke dan gangguan pernafasan semakin meningkat akibat perubahan iklim. Nah, yang keempat di bidang geopolitik. Yang pertama yaitu konflik sumber daya air dan pangan antar wilayah, perpindahan penduduk, climate refugees. Selanjutnya di bidang mitigasi perubahan iklim. Yang pertama itu transisi energi bersih, pengembangan energi surya, angin, hidro, dan biomasa, pengurangan penggunaan batu bara dan percepatan phase out PLTU,
Yang kedua, dekarbonisasi industri. Yang pertama itu teknologi carbon capture and storage (CGS). Efisiensi energi dalam produksi manufaktur. Dan yang ketiga, transportasi rendah emisi seperti kendaraan listrik, transportasi publik massal, dan jalur sepeda. Yang keempat, reboisasi dan restorasi ekosistem seperti penanaman pohon, rehabilitasi hutan, dan perlindungan area konservasi. Yang kelima, pertanian rendah emisi seperti pemupukan berimbang, teknologi, irigasi efisiensi, pertanian, dan organik. Nah, selanjutnya ada adaptasi perubahan iklim. Yang pertama, adaptasi pesisir. Yang pertama itu penguatan mangrove sebagai benteng alami, pembangunan tanggul alami dan buatan. Yang ketiga, relokasi permukiman rawan banjir rob. Yang kedua, adaptasi infrastruktur. Yang pertama itu infrastruktur tahap cuaca ekstrim seperti flood-proof, heat resistant. Yang kedua, sistem peringatan dini berbasis teknologi digital. Nah, yang ketiga, adaptasi sosial ekonomi seperti diversifikasi pekerja masyarakat pesisir dan pertanian, terus penguatan kapasitas lokal dan kearifan tradisional. Yang keempat yaitu adaptasi pertanian seperti perubahan musim tanam dan varietas tanaman tahan iklim. Nah, selanjutnya tata kelola iklim, climate governance. Yang pertama, integrasi kebijakan iklim dalam pembangunan nasional, RPJMN. Yang kedua, transportasi data emisi nasional dan regional, penerapan pajak karbon dan pasar karbon, kolaborasi pemerintah swasta, akademisi, dan masyarakat, penguasaan hukum lingkungan yang lebih kuat. F. Peran pendidikan dan masyarakat. Yang pertama, pendidikan. Perannya itu bisa kurikulum sains yang memuat literasi iklim berkelanjutan, project based learning terkait solusi iklim, pembiasaan perilaku ramah lingkungan di sekolah. Yang kedua, di bidang masyarakat. Gerakan penghijauan kampung atau kota, penggerakan sampah berbasis 3R, reduce, reuse, dan recycle, konservasi air dan energi di tingkat rumah tangga, komunitas pencinta lingkungan sebagai agen perubahan. Nah, dari pembahasan tadi, dapat kita simpulkan bahwa perubahan iklim adalah krisis global yang harus ditangani melalui kolaborasi multisektor. Mitigasi dan adaptasi harus berjalan beriringan untuk mengurangi risiko bencana dan pemanasan global. Kebijakan pemerintah yang tegas, pendidikan lingkungan, serta partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci keberhasilan. Yang keempat, penguatan tata kelola iklim dan inovasi teknologi diperlukan untuk menjaga keberlanjutan lingkungan. Dan yang terakhir, pemahaman ilmiah dan kesadaran publik harus terus ditingkatkan melalui berbagai bentuk edukasi. Nah, yang terakhir yaitu saran dan rekomendasi. Yang pertama, pemerintah memperkuat regulasi energi bersih dan penurunan emisi. Perguruan tinggi meningkatkan penelitian dan inovasi teknologi hijau. Sekolah memasukkan literasi iklim sebagai bagian pembelajaran utama. Industri wajib merupakan standar emisi dan penggunaan energi bersih. Masyarakat perlu membangun budaya hemat energi dan peduli lingkungan. Dan yang terakhir yaitu kolaborasi internasional diperlukan untuk pendanaan dan teknologi mitigasi. Baiklah, sekian presentasi dari artikel yang telah saya buat. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.